Hai teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Ya, di video kali ini saya akan lebih banyak membahas soal finansial ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya bahas di video sebelumnya, di tahun 2026 ini banyak sekali tantangan finansial yang harus sama-sama kita hadapi dan kita siapkan ya. Jika teman-teman ingin di 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi dari sekarang, teman-teman bisa memiliki kestabilan keuangan dan juga aset yang jauh lebih besar dari sekarang, seperti itu ya. Karena harapan saya semua penonton dan subscriber di kanal Zodiac ID ini itu ke depan jadi orang yang sukses ya, kaya finansial, keberlimpahan dan lain sebagainya. Tapi semua itu hanya akan jadi angan-angan semata jika kita tidak melakukan aksi mulai dari sekarang. Dan salah satunya adalah yang terkait dengan dunia pendidikan ya teman-teman ya. Jadi begini narasinya atau ceritanya. Jadi kalau kamu misalnya pernah mendengar ya bahwa sekolah elit, sekolah mahal itu akan membuat pendidikan anak kita menjadi yang terbaik, itu belum tentu. Kenapa seperti itu? Karena begini. Mungkin ya, kamu pasti rela gitu ya, menderita dan memotong semua, anggaplah jatah senang-senang gitu ya, cuma demi memasukkan anak ke sekolah yang paling mahal, yang katanya terbaik. Ya, padahal keputusan emosional itu ya teman-teman, itu justru bisa jadi sabotase finansial yang paling kejam, yang mungkin menghancurkan masa depan kalian atau keluarga kalian sendiri seperti itu. Jadi ada pertanyaan nih masuk dari subscriber saya ya, katanya, Mas Agung, gimana sih untuk merencanakan pendidikan anak ke depannya? Karena saya juga ingin punya aset, tapi saya juga satu sisi ingin anak saya sukses dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin ini adalah jawaban bagi pertanyaan Anda seperti itu ya. Jadi begini teman-teman, anggaplah gitu ya, ketika Anda menyekolahkan anak ke sekolah yang bisa kita katakan sangat-sangat elit seperti itu ya, itu bukan yang mencetak calon orang sukses kalau dari sisi saya, tapi kamu malah sedang merakit sebuah bom waktu yang bakal meledakkan dana pensiunmu sendiri dan membebani hidup anakmu selamanya. Ini dengan satu catatan bahwa kondisi finansial Anda tidak sesuai dengan sekolah elit itu seperti itu ya. Ini kesannya dipaksakan seperti itu. Nah, kita akan bedah, ada 4 alasannya teman-teman ya. Saya akan bedah di sini gitu ya. Kenapa justru sekolah elit itu bikin susah gitu ya. Jadi mari kita mulai dari jebakan utang gaya hidup dulu gitu ya. Jadi yang alasan nomor 1 yang paling sering bikin orang tua menyesal seumur hidup. Mau tahu resep yang paling instan buat mencetak generasi sandwich teman-teman? Ya, gampang banget. Habisin semua gajimu hari ini gitu ya, buat bayar SPP sekolah anak. Dan jangan sisain sepeser pun buat pensiunmu nanti. Kalau kamu berpikir seperti itu, ya selamat. Kamu baru saja mewariskan beban kemiskinan ke anakmu sendiri atas nama pendidikan yang terbaik. Jadi begini teman-teman, sebagai orang tua gitu ya, kadang kita terjebak dengan dogma marketing nih teman-teman ya. Marketing itu jahat banget teman-teman. Dia nggak peduli kita tuh nasibnya gimana teman-teman ya. Jadi seperti itulah marketing ya. Yang bilang kalau sayang anak tuh harus kasih yang paling mahal, itu nggak sepenuhnya benar teman-teman. Rumus mahal sama dengan yang terbaik ini, itu sudah jadi racun di kepala semua orang gara-gara marketing ini gitu ya. Jadi banyak dari kita rela berdarah gitu ya, makan diirit-irit gitu ya, liburan ditunda-tunda sampai kiamat, bahkan nekat gitu ya gesek kartu kredit cuma buat ya percaya ilusi tiket emas yang kayak gini-gini ini ya. Nah, kita mikir kalau ada logo sekolah internasional di seragam anak kita gitu ya misalnya teman-teman ya, itu kita mikir bahwa masa depannya udah otomatis cerah gitu ya. Padahal definisi terbaik sekarang itu sudah dibajak sama industri pendidikan itu sendiri. Jadi sekedar fasilitas mewah aja teman-teman. Jadi kamu bayar mahal itu bukan buat ilmu, tapi buat kolam renang yang fancy gitu ya, terus gedung ber-AC yang dan lain sebagainya. Hanya fasilitas saja. Jadi ini bukan cuma soal dompet yang menipis setiap bulan teman-teman ya. Taruhannya itu jauh lebih ngeri teman-teman. Ini adalah perusakan struktur keuangan yang permanen sifatnya di negara kita untuk seluruh masyarakat ya. Kalau kamu terus-terusan maksa gaya hidup pendidikan yang nggak sesuai sama dompet kamu, kalau yang sesuai silahkan, nggak apa-apa ya.
Kalau yang punya keuangan kuat atau finansial kuat silahkan nggak apa-apa, karena sesuai dengan dompet mereka. Ini sekali lagi saya disclaimer ya, catatannya untuk yang kondisi dompetnya tidak sesuai gitu ya. Itu kamu bukan lagi berkorban teman-teman, tapi kamu sedang gali kubur sendiri, gali kubur finansial kamu sendiri. Dan di video ini ya, kita akan bongkar satu persatu. Nah, sekarang mari kita mulai hitung mundur dari yang alasan yang keempat dulu. Tadi kan saya bilang ada 4 alasan ya. Kita mundur dulu ke alasan yang keempat terlebih dahulu. Alasan yang keempatnya adalah subsidi gengsi berbasis hutang konsumtif, teman-teman. Nah, ini sering nggak disadari gitu ya. Nah, sekarang begini teman-teman, mari kita bicara jujur. Banyak orang tua naif yang berpikir bahwa biaya sekolah elit itu ya cuma berhenti di uang SPP aja atau di uang pangkal aja ya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan ilusi yang paling fatal dalam kalkulasi finansial. Biaya masuk itu hanyalah uang muka, teman-teman. Ya, masalah yang sebenarnya atau monster yang sebenarnya itu tersembunyi di balik gerbang sekolah yang elit itu. Jadi the hidden curriculum of wealth kalau saya bilang gitu ya. Ketika kamu memasukkan anak ke lingkungan yang level ekonominya 3 atau sampai 5 kali lipat di atas kemampuan kamu gitu ya. Kamu tidak sedang menyekolahkan anak kamu, tapi kamu sedang memasukkan mereka ke arena Hunger Games finansial. Ya, tahu kan film Hunger Games itu ya? Sadisnya kayak gimana tuh ya? Nah, seperti itu. Jadi kamu sedang memasukkan mereka ke sana. Ya, di sekolah elit itu kurikulum tidak tertulis kejam, biasa aja, bagus-bagus aja gitu ya. Nah, anakmu mungkin tidak akan dibully secara fisik di situ, ya, tapi mereka akan memasuki teror mental yang bernama economic exclusion. Bayangkan anakmu tuh pulang sekolah, wajahnya murung gitu ya. Mak kok liburan ini kita nggak ke Jepang ya kayak teman-teman saya gitu ya misalnya gitu ya. Atau kok liburan kali ini saya nggak ke Italia ya kayak teman-teman saya gitu ya, misalnya gitu ya. Kok sepatu saya bukan Jordan ya tapi ini ya gitu misalnya ya. Kok HP saya bukan HP flagship atau iPhone terbaru ya kayak seperti itu ya. Nah, ini bukan soal anak kamu manja, teman-teman, enggak. Ini soal naluri bertahan hidup sosial yang mereka miliki di otak mereka tuh. Jadi di lingkungan seperti itu, barang mewah adalah bahasa pergaulan mereka, teman-teman. Jadi kalau nggak punya, ya kamu dianggap alien gitu di tempat itu gitu ya. Jadi agak disisihkan gitu ya. Wah, ini sepatunya ini ya seperti itu. Jadi disinilah petaka itu dimulai, teman-teman ya. Sebagai orang tua, ya pastilah melihat anak seperti itu hancur hatinya gitu ya. Merasa insecure atau minder gitu ya. Nah, ego orang tua pasti akan tersentil tuh. Jadi kamu nggak mau anakmu terlihat miskin di depan teman-temannya dan di hadapan orang tua teman-temannya, apalagi seperti itu. Dan akhirnya drama subsidi gengsi pun dimulai. Kamu akan mulai memaksakan diri, mobil jemputan harus diganti biar pas antre jemput anak biar keren gitu ya. Baju arisan orang tua murid harus branded biar mingle gitu ya sama orang tua murid yang lainnya. Gadget anak juga harus flagship biar nggak kalah sama teman-teman yang lainnya. Liburan dipaksakan ke luar negeri mesti harus nyicil tiket promo kayak gitu ya. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, pakai uang siapa tuh? Ya, itu. Kalau gaji bulananmu sudah habis disedot SPP, maka satu-satunya jalan adalah hutang konsumtif. Kartu kredit digesek sampai limit gitu ya. Paylater jadi sahabat karib. Bahkan kredit tanpa anggunan cair, cuman buat nambal gaya hidup yang ilusi seperti itu. Tapi apa? Fondasinya keropos, teman-teman. Semuanya dimakan bunga pinjaman. Yang teman-teman bikin kaya itu adalah Anda lagi bikin kaya bank gitu ya, bukan bikin kaya diri sendiri tuh. Ya. Jadi hanya akan membangun fasad sosial yang megah, tapi sekali lagi di bawahnya pondasinya udah keropos. Nah, terus solusinya gimana Pak Agung? Solusinya taktis ya. Dan ini butuh keberanian mental yang sangat kuat. Yang pertama adalah audit total cost of attendance, teman-teman. Jadi sebelum mendaftar, lakukan intelijen dulu atau lakukan check up dulu ke sekolah itu gitu ya. Jangan cuma tanya admin sekolahnya berapa soal SPP, datang ke sana, lihat parkirannya. Mobil apa sih yang mayoritas ada di situ? Lihat di situ gitu ya. Oh, merek sepatu apa sih yang dipakai murid-muridnya di situ gitu ya. Kayak hidupnya, stylenya gimana. Terus kemana sih mereka biasanya liburan, kalau ada libur seminggu, 2 minggu gitu ya. Terus gaya hidup mereka yang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu semua bikin kamu sesak nafas ngelihatnya, itu abort mission, teman-teman. Itu udah alert itu, udah nggak usah ke sana gitu ya.
Jadi terapkan aturan the big fish in a small pond. Jadi daripada memaksakan anak jadi plankton di lautan yang penuh hiu gitu ya, orang-orang elit ya, dan juga gaya hidupnya seperti itu, di mana dia selalu merasa paling miskin dan bodoh gitu ya. Lebih baik pindahkan dia ke sekolah yang levelnya sedikit lebih di bawah atau setara dengan kemampuan kamu. Biarkan anakmu menjadi ikan besar di kolam yang kecil, karena di sana dia akan merasa lebih cukup, bahkan mewah gitu ya. Dan anakmu akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Itu yang paling penting. Dia akan merasa mampu, bukan minder. Ingat tuh teman-teman. Confidence atau rasa percaya diri jauh lebih berharga daripada fasilitas yang saya sebutkan tadi itu. Di sekolah yang elit itu gitu ya. Rasa confidence itu luar biasa teman-teman. Itu yang bikin orang tuh nanti sukses. Saya sudah banyak ya menterapi pasien saya sendiri. Cuma karena masalah confidence teman-teman ya. Di usia kecilnya. Dan ketika dewasa itu jadi problem. Oleh karena itu utamakan confidence anak seperti itu. Dan ada sebuah tragedi juga, di mana kamu bisa saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kamu bisa bayar kembali, bahkan ketika kamu memenangkan lotre sekalipun. Dan itu kita akan masuk ke alasan yang nomor 3 teman-teman. Nah, di mana di alasan nomor 3 ini matematikanya akan membuat kamu lebih merinding lagi teman-teman, seperti itu ya. Alasan ketiga yaitu kemandulan aset produktif atau yang kita sebut dengan lost decade of wealth seperti itu. Jadi coba perhatikan baik-baik seperti ini teman-teman. Kamu sadar enggak, rentan usia 30 sampai 45 tahun itu adalah golden years atau masa keemasan dalam karir manusia. Di usia ini fisik kamu masih kuat, pengalaman kerja sudah matang banget. Wow, dari umur 20 nggak usah ditanya lagi gitu ya. 30 sampai 45 tahun ini adalah golden years-nya seseorang gitu ya. Normalnya gitu ya teman-teman ya. Dan secara logika ini adalah musim panen raya bagi kamu kalau di umur manusia seperti itu. Dan ini adalah waktu yang paling krusial untuk mengumpulkan aset teman-teman dan membiarkan keajaiban compounding interest bekerja. Apa itu? Ya seperti investasi ya, aset yang baru dan seterusnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau kamu memaksakan diri masuk ke sekolah elit yang over budget teman-teman? Musim panen itu akan dibakar habis oleh mereka teman-teman. Surplus gaji bulananmu yang harusnya bisa jadi DP rumah kedua nih, itu jadi modal bisnis baru atau portofolio saham blue chip gitu ya. Itu malah lenyap gitu teman-teman. Cuman berubah jadi SPP aja dan biaya-biaya untuk gengsi yang seperti saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, kamu mungkin akan merasa bangga bisa bayar uang pangkal ratusan juta di sekolah seperti itu. Tapi secara neraca kekayaan kamu tuh sedang berjalan di tempat. Pernah lari di treadmill? Ya, seperti itu. Jadi, kamu merasa lari, tapi nggak kemana-mana, teman-teman. Di situ-situ aja. Jadi, bayangkan skenario-nya. Selama 12 tahun, SD sampai SMA nih, teman-teman. Kamu fokus berdarah-darah membayar biaya tagihan sekolah. Begitu anak lulus SMA, kamu menoleh ke belakang lagi. Oh, ya gitu, seperti itu ya. Ngecek lagi ke belakang gitu ya. Dan kamu sadar bahwa kamu nggak tambah kaya, gitu, segitu-segitu aja. Belum lagi kemakan inflasi tiap tahun seperti itu ya. Dan inilah kami sebut dengan decade yang hilang atau masa yang hilang, masa keemasan yang hilang. Jadi selama 10 tahun lebih nilai uangmu itu digerogoti inflasi, sementara kamu sibuk membiayai pembangunan gedung sekolah milik orang lain. Tapi lupa membangun fondasi ekonomi buat keluarga kamu sendiri. Saat teman-temanmu yang menyekolahkan anakmu di sekolah yang biasa tapi bagus, sudah punya ruko atau mungkin dana darurat ratusan juta atau mungkin rumah baru gitu ya. Tapi kamu masih berkutat dengan saldo tabungan yang pas-pasan. Kamu menukar kemampuan finansialmu, teman-teman, ya, dengan ya sebuah logo sekolah elit dan lain sebagainya. Terus gimana cara escape dari jebakan seperti itu? Satu hal teman-teman, kamu harus tega. Ya, kamu harus tega menerapkan aturan main yang ketat. Gunakan prinsip 10-15% rules seperti itu dalam hal keuangan kamu. Jadi begini, total biaya pendidikan anak itu SPP entah apalah, teteh bengek gitu ya, uang saku, les dan segala macamnya, transport gitu ya, maksimal 10-15% dari total income rumah tangga bulanan kamu sendiri. Jadi sama kayak ngatur APBN nih teman-teman gitu ya, sampai 15% aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika angka itu sudah tembus nih 20-30%, itu udah bukan pengorbanan lagi, itu udah lampu merah tuh teman-teman. Keuangan kamu sedang pendarahan hebat tuh. Solusi taktisnya turunkan gengsi kamu, turunkan ego kamu, bukan standar pendidikan anakmu gitu ya. Ingat, standar pendidikan adalah pengalaman belajar dia.
bukan fasilitasnya saja, tapi pengalaman belajar dia, gitu ya. Jadi cari sekolah yang mungkin grade-nya cukup baik dengan biaya yang masuk akal, gitu ya. Itu salah satu solusi taktisnya. Dan dengan cara ini kamu juga bisa membiarkan asetmu tumbuh bersama dengan kamu, dan juga pertumbuhan anak kamu juga akan semakin baik. Nah, untuk alasan yang kedua dan yang yang pertama, gitu ya, nanti akan saya buatkan di videonya yang terpisah. Tapi sementara saya paparkan dua alasan itu dulu, berikut dengan solusinya. Untuk alasan kedua dan pertama nanti saya akan buat di video yang part berikutnya. Jadi tunggu video part berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komentar jika ada pertanyaan lainnya. Terima kasih.